Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah, sore ini tanggal terakhir bulan Rajab, tanggal 30 Rajab 1442 Hijriah, kita masih bisa bernafas segar, bahkan bisa mengikuti kajian Islam di Al-Basit ini. Harapan kita, mudah-mudahan kita sebagai seorang manusia yang mengerti tentang perjalanan hidup ini, amin ya. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang darinya kita kenal Islam. Waktu itu dilanjutkan para sahabat. Bahkan sahabat yang terakhir adalah ketika zaman Yazid bin Abdul Malik, yaitu seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik gitu. Itu adalah sahabat yang terakhir. Setelah beliau kembali pada Allah, sahabat sudah habis, diganti tabi'in yang pertama, disusul tabi'ut tabi'in, begitu terus setiap 100 tahun tabi'ut tabi'ut tabi'in, tabi'ut 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 tabi'ut, tabuk-tabukan, sekarang tabuk-tabukan. Sudah, kita kembali kepada masalah ibadah dulu. Sekarang masalah saum dulu ya, karena kita sudah 9 hari lagi sudah masuk bulan suci Ramadan. 9 hari lagi. Coba kita bahas puasa dulu. Puasa yang sunnah dulu ya. Coba, yang wajib sudah umum itu. Yang sunnah kita ambil, yang nafilah, yang tatawu itu kita ambil dari bulan Syawal. Setelah Ramadan itu ada puasa namanya puasa Syawal, 6 hari poso Nyawal ya, pernah dengar ya? Ya, umum ini hadisnya. Siapa puasa Ramadan disusul 6 hari diberi pahala seperti puasa setahun penuh. Mengapa demikian? 1 bulan kan 30 hari, kali 10 300, 6 hari kali 10 60. 1 tahun gunggung kerupiuknya 360 hari. Sehingga orang yang berpuasa Ramadan disusul 6 hari bulan Syawal mendapat pahala seperti puasa setahun penuh. Disusul lagi masih bulan Syawal, ada tanggal 13, 14, 15, namanya Ayyamul Bid. Yang kedua adalah Dzulqa'dah. Dzulqa'dah tidak ada puasa apa-apa, juga kembali kepada inti hadis, namanya puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Maaf, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu musim haji namanya. Orang tidak bisa secara khusus umroh kecuali haji tamattu. Lalu bulan Dzulhijjah ada puasa juga 3 hari. Tanggal 9-nya itu ada puasa, namanya puasa Arafah namanya. Puasa Arafah itu puasa yang dosamu
1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang diampuni Allah. Itu yang dimaksud dosa kecil ya. Kalau dosa besar harus serius tobat. Lalu tanggal 14 dan 15-nya termasuk Ayyamul Bid. Maaf, tanggal 13 itu tidak boleh puasa. Karena apa? Tasrek yang ketiga. 1 tahun yang haram puasa itu 5: Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 Ayyamut Tasrek itu haram. Haram mutlak. Adapun larangan yang tidak mutlak tapi tetap tidak baik puasa, khusus hari Jumat atau khusus hari Sabtu. Jadi khusus seneng puasa Sabtu, seneng puasa Jumat, itu juga terlarang. Karena ada suatu saat ada seorang sahabat ditanya waktu ada jamuan, kamu mengapa tidak makan? Saya puasa Rasul. Hari apa ini? Hari Jumat. Apa kamu kemarin puasa? Tidak. Besok rencana puasa? Tidak. Jangan puasa. Termasuk ada orang puasa Sabtu, khusus Sabtu. Ditanya, kamu kemarin puasa? Tidak. Rencana besok hari Ahad puasa? Tidak. Mogelon. Nah, gitu. Ya, Rasulullah itu pernah ya tanya istrinya, kalau pagi-pagi tanya, ada makanan untuk saya? Istrinya menjawab, lah tidak ada. Ya wis tak poso. Itu Rasul. Sarapan esok enggak ada, ya yes tak poso. Nek kita bagaimana? Ya nangis, ya medongkrong nang warung, melayu age-age. Sing repot ngelokno sing istrinya, wedok capopo ini, semacam-macam. Cap gomek. Ya. Terus pernah Rasul pernah puasa juga di saat siang. Ada sahabat yang nyapi sampil tuh, cara saiki gule lah. Diundang khusus Rasul bersama beberapa sahabat. Beliau mengatakan, sak temen aku mang ya poso. Kuwi berhubung ono undangan sampil ngene, ya wis tak mokel. Tapi Nabi juga pernah seperti itu. Karena itu hukum, maaf ya, hukum yang wajib itu harus dibakukan. Yang sunnah sesuai dengan kemampuan. Masing-masing kita kan punya kemampuan yang berbeda. Cuma yang serius itu lebih bagus. Kita lanjutkan. Jadi di bulan Dzulhijjah itu puasa 3 hari. Tanggal 9-nya namanya puasa Arafah. Itu pahalanya yang paling tinggi dari semua puasa sunnah. Lalu Ayyamul Bid ambil 14 dan 15-nya. Sudah. Lalu tahun baru namanya Muharram. Bulan Januarinya Islam itu namanya Muharram. Kalau kita ya Januari, nah umum kanggo wong bayar-bayaran ya. Nah, di bulan itu ada puasa sebenarnya di awalnya sehari, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Itu ada puasa namanya Asyura. Maaf cek angel, wong Jawa tetep ngarani Suro, orang ngarani Muharram. Wulan Suro sebab hubungannya karo bubur seruntul. Selamatan. Kan kita kan masih sulit menghilangkan ajaran jahiliyah itu. Masih ingat sabda Nabi bagaimana itu? Arba'un min amril muslimin, ya. Arba'un fil Islam min amril jahiliyah, maksudnya begitu. Ada 4 perkara di dalam Islam ini sebenarnya itu sisa-sisa jahiliyah. Ada 4. Pertama, al-fakhru fil akhsab, membanggakan keturunan. Kalau kita masih membanggakan keturunan, apalagi menganggap darahnya apa itu? Darah biru, darah kuning, macam-macam. Nah,
kesombongan yang luar biasa. Itu sisa-sisa jahiliyah, masih menganggap ada perbedaan. Padahal dalam Islam ketika Rasul haji wada itu kan beliau khutbah wada namanya, ya Yuhannes sampai 11 itu. Di antaranya ada korelasi dengan apa yang kita bahas, ya Yuhannes, ya hei manusia, kullukum min Adam, kamu semua dari Adam, kan tidak ada perbedaan. Wa Adamu min turab, kamu dari tanah. La fadla li arabin ala ajamin, tidak ada perbedaan di antara yang Arab dan yang bukan Arab. Sing kuning apa dhewe sing ireng, ya illa bittaqwa, kecuali takwanya juga. Setelah itu Jibril membacakan surat Maidah itu, ayat berapa? Ayat 3. Menangis 300.000 lebih umat Islam waktu itu haji wada. Rasul kan naik unta itu, dan untane ku ndobrok gak kuat. Waktu turun ayat itu, al yauma akmaltu lakum dinakum, itu loh, ayat Maidah 3 itu, wa abnantu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, dibacakan oleh malaikat Jibril. Untanya itu tidak kuat, itu langsung deprok itu, plok ini menenge, untanya mungkin keberatan nih. Nah, saat itulah semua umat Islam terasa honek ngono dilungkas Rasul wis akan wafat, meninggalkan umat yang sangat dicintai itu. Ini ciri khas sebagai seorang muslim. Orang Islam itu jangan sampai meninggal dibenci orang. Usaha kan Islam sendiri kan, al muslimu man salimal muslimun milisani wayadi. Orang Islam itu manakala mulut dan tangannya bisa menyelamatkan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan kembali pada masalah puasa. Tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Suro, orang Jawa kita bilang, itu namanya puasa Asyura. Kalau dilihat dari sudut pahala, separuhnya Arafah. Dosamu diampuni 1 tahun yang telah lewat, yang akan datang tidak ada. Lah saat itu ada Adi bin Hatim, seorang yang dulunya adalah Nasoro. Kami dulu ya Rasul senang puasa seperti itu, tanggal 10 bulan Muharram itu, bulan Suro. Kami senang puasa itu karena dalam ajaran kami, kata Adi bin Hatim di saat masih Nasrani, dia menyatakan bahwa biasa puasa itu. Terus Rasulullah menyatakan, insya Allah tahun depan tanggal 9-nya kita puasa. Insya Allah tahun depan tanggal 9-nya kita puasa. Tapi 2 bulan lebih beberapa hari ternyata Rasulullah sudah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah Muharram bagaimana? Safar, Rabiul Awal sudah kembali pada Allah. Jadi 2 bulanan lah sekitar itu beliau sudah kembali pada Allah. Tapi niat sudah ada. Ulama-ulama hadis mencatat, dalam Islam namanya apa itu, niat Rasulullah mau mengerjakan tapi belum dikerjakan, itu hukumnya sunnah. Sunnah apa itu namanya? Sunnah hamiyah. Apa? Sunnah hamiyah namanya. Sunnah yang direncanakan Rasul tapi beliau belum sempat mengerjakannya, tapi sabdanya sudah keluar. Itu Islam itu kan diambil dari qaulun Nabi, aqwalun Nabi, af'alun Nabi, wa takrirun Nabi. Ajaran Islam itu diambil dari sabda Nabi, perbuatan Nabi, keputusan Nabi. Keputusan itu yang dimaksud apa? Takrir itu, yaitu para sahabat melakukannya. Para sahabat melakukan
Rasul tahu dan diam, itu namanya takrir. Seperti pada perang Al-Aqsa, perang Khandaq itu. Pada waktu perang Khandaq itu kan sahabat mengambil biawak, dhob itu dalam bahasa hadisnya. Dhob itu nyambi, biawak ini komodo kecil namanya biawak. Komodo tapi sing cilik. Nyambi dhob dalam bahasa agamanya, dalam bahasa Arabnya. Ketika mereka royoan nguber-nguber dhob dan isok nyate barang, Rasul diam tapi ya tidak menging. Rasul diam tapi ditawari Rasul ya tidak. Itulah takrir. Andai kata haram dhob itu, berarti Rasul melarangnya. Diamnya Rasul itu bukan berarti haram. Itu rukhsah dalam Islam namanya. Diamnya agama, diamnya Rasul. Tuh. Seperti ada lagi yang tanya, kadang-kadang lewat perbuatannya. Contoh terawih itu, hari pertama kan belum banyak yang ikut Rasul terawih. Tahun kedua hijrah kan itu. Tahun kedua hijrah, terawih yang pertama melihat Rasul terawih, Qiyamul Ramadan, sahabat rebutan melo. Besoknya lagi malah banyak lagi, besoknya lagi lebih banyak lagi. Hari keempat Rasul tidak keluar. Para sahabat yang menengahi gak wani buka. Ya, tidurnya Rasul itu lain seperti kita, tidak sama. Rasul kadang-kadang tidur menerima wahyu. Kalau kita tidur sembuh, kan jawab lah ya sampean dhewe. Jadi Rasul kalau tidur tidak boleh dibangunkan, siapa tahu nanti wahyu turun. Masalah itu. Orang mukmin akan tahu. Jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Karena itu agama itu harus berdasar dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sudah kita pahami. Akhirnya pun yang didiamkan Rasul termasuk dhob itu juga halal bagi yang mau, tapi saya tidak mau. Karena apa? Tahu makanannya. Biasanya kalau maaf ya kan pinggir sungai ya, kadang-kadang dhob itu nyambi itu melihat bangkai ruwoyoan, bangkai seperti anjing itu ya, seperti itulah ya. Hal-hal ngakeh tahu tempe lapo sih mangan nyambe. Saya nak tahu tempe wis kadang ngeriki repot-repot ya sudah. Demikian juga hari keempat tarawih tadi, Rasul setelah subuh menyatakan, mengapa saya tadi malam tidak keluar? Saya khawatir nanti kalau tarawih kamu anggap wajib, hanya itu saja. Jadi tapi jangan dijadikan ringan, gak wajib, pokoknya poso masih gak tarawih ya, keliru mana ya. Karena ada 7 dukungan kan puasa itu. Ya tarawihnya ya maaf mempertadarus kalau mampu dan lain-lainnya, kajian-kajian seperti Bapak Ibu sore hari, lalu memperbanyak sodako, lalu ada lagi apa itu, ambil Lailatul Qadar 10 hari yang terakhir, tidak lupa akan zakat fitrah ya, itu yang macam-macam, lalu sholat Idul Fitri ya, itu harus tercukupi itu, walaupun semuanya itu sunnah. Kita lanjutkan setelah bulan Muharram, bulan Safar. Bulan Safar itu juga tidak ada ibadah apa-apa. Kalau ingin puasa namanya Ayyamul Bid, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir. Sekarang Jumadal Akhir yang terakhir hari ini, dan sudah habis tadi maghrib tadi. Maka
kita masuk Rajab. Rajab itu juga tidak ada perintah apa-apa sebenarnya. Ya, cuma di antara kita itu ada yang menganggap bahwa besok puasa tanggal 1. Pernah dengar itu? Ya, besok itu ada tanggal 1. Siapa yang puasa Rajab tanggal 1 diberi pahala seperti puasa 3 tahun. Kakean itu. Mang ayat kira mang Al-An'am berapa tadi? Ayat 160 berapa lipat gandanya? 10 ada sampai 300 sing bayar sapa itu berarti hadis palsu gitu saja, gampang. Sebab nomor Quran tadi lah, surat apa? Al-An'am 160. Sapa sing puasa Rajab tanggal 2-nya diberi pahala seperti puasa 2 tahun. Itu juga kakean, tapi disudo setahun. Lah sing nyudo ki sapa? Yang tanggal 3-nya, tanggal 3 Rajab diberi pahala seperti puasa satu tahun penuh, sudo maneh setahun. Rajab itu bulan Isra Mi'raj, tapi untuk masalah ibadah puasa ghairu masyru', tidak ada tuntunan dari Islam, tidak ada hadis sahih yang menyatakan seperti itu. Sehingga kalau kita ingin puasa Rajab, jangan diniati Rajab, tapi diniati ayamul bid, tanggal 13, 14, 15. Nah, setelah Rajab apa? Sya'ban. Ruwah itu kalau orang Jawa. Kita orang Jawa namanya ruwah. Nah, ini justru ada perintah, tapi tidak mengikat darinya. Rasulullah puasa itu beberapa hari di bulan itu. Ketika ditanya oleh para sahabat, mengapa Rasul puasa di bulan Sya'ban? Iya, karena saat itulah amal kita 1 tahun dilaporkan kepada Allah. Jadi amal kita 1 tahun dilaporkan pada bulan Sya'ban itu. Senang sekali waktu malaikat melaporkan amal kita tahunan itu di saat kita sedang berpuasa. Sehingga kalau mau puasa Sya'ban bisa 2 hari, bisa 5 hari, bisa 10 hari, bahkan bisa lebih dari itu, bisa 25 hari boleh. Cuma kalau 2 hari, 3 hari menjelang Ramadan berhenti dulu supaya ada hijabnya, ada segekannya. Tapi kita bagi yang senang puasa sunnah boleh itu, karena Rasul memerintahkan. Mengapa? Karena saat itulah catatan amal kita dalam kurun 1 tahun dilaporkan kepada Allah. Dan saat pelaporan amal, saya senang sekali waktu itu dicatat saya sebagai orang yang sedang berpuasa. Sudah, ditambah lagi yang sekarang puasa Senin dan Kamis boleh. Ada loh sahabat yang kurang yang ada 2 yang ingin masuk surga. Ketepaan wanita ini ya, maaf ini ada cerita. Yang satu cerita Rasul, anak ini mau ingin masuk surga, sehingga setiap hari saya harus sholat, setiap malam harus sholat tahajud. Dilamar sopo aku mau, kata si wanita yang satu, saya ingin masuk surga dan saya tiap malam harus tahajud tanpa berhenti. Yang satu lagi juga cerita, saya juga ingin masuk surga Rasul dan saya tiap hari harus puasa tanpa berhenti sepanjang tahun. Maka saya juga berpuasa, saya pun kadang-kadang tidak berpuasa. Jadi fleksibel aja. Ibadah agama itu harus enjoy, dikerjakan apa adanya. Termasuk kamu ngomong begini-begini tadi itu salah. Kalau kamu ingin, ya kadang-kadang puasa, kadang tidak. Aku pun menikah dan selanjutnya begitu kepada wanita 2 itu.
hanya pamitan pulang. Jadi agama itu tidak harus menekankan diri sehingga serba kaku, tidak. Yang terpenting kembali ada puasa Senin dan Kamis, akhirnya kurang Rasul, ya tambah lagi lah, sehari puasa sehari tidak. Jangan tiap hari puasa. Kalau orang tiap hari puasa namanya apa istilahnya itu? Puasa apa ya? Pernah dengar itu? Puasa daim ya, kalau dalam bahasa itu haram. Puasa yang diharamkan kan puasa wisol. Wisol itu sehari semalam tidak buka waktu maghrib, itu wisol. Sahabat yang sing rewel dingke Rasulullah maghrib kok gak buka, menengai dikira gak buka, oleh anu sing apik gak buka, kalirane cek nemen. Terus tanya Rasul, jenengan kan tadi ndak buka, laku yang niru Rasul cara lahir. Kamu tidak tahu, tadi saya juga buka, malaikat Jibril ngirimi apa? Ya ngirimi sarapan nek cara kita ngono lho. Ndak tahu kalau Jibril ngorong wae panganan niku. Tinggi kan cara lahir. Ya memang kita secara umum memang nahkumu bidzawahir. Sehingga kita kalau maghrib harus buka. Malah sebaik saya puasa adalah mempercepat buka. Puasa yang bagus adalah mengakhiri sahur, mempercepat buka. Itu paling api. Ya berarti kan wajar-wajar aja ibadah. Jadi 1/4 jam sebelum subuh, apalagi Muhammadiyah dalam tarjihnya, dalam keputusan di Gresik itu kan bahwa subuh ditunda berapa? 8 menit. Maaf ini dari Muhammadiyah yang betul-betul mengirim pemuda-pemuda mahasiswa dari UGM itu dikirim ke seluruh dunia itu dengan biaya Muhammadiyah. Kita pun gak ngurus nguniku, cuma informasi harus tahu. Dari seluruh dunia, keliling dunia Islam. Ternyata Indonesia ini kelemahannya subuh kecepatan kebengen. Nah, cuma kita mensiasati cek gak gelut karo konco. Ini caranya. Nah, ini sudah satur begitu. Subuh panceto karo konco. Subuhnya saja tetap. Tapi teteh nek 10 menit sampean gawe 20 menit itu saman. Sing Muhammadiyah lho harus paham ini. Kok nang mantuk-mantuk tok gak paham. Repot itu. Nah, jadi yang subuh saja, yang lain agak ngurus itu. Subuh saja kalau azannya podo karo liyane. Nah, cuma nanti kalau iqamah bisa ditunda 10 menit lagi. Saya dibelikan oleh jamaah itu ngene 1 meter lebih, Pak. Dhuwur lho, Pak. Tulisan lagu ini. Saya ultimatum. Saya mau sampean belikan begitu, tapi syaratnya saya atur nek subuh 20 menit komate sampai 25 menit. Ternyata sing nukokno kita program ya betul ade komate kari dhewe. Tapi wong ngelumpuk akeh sana, alhamdulillah. Begitulah. Kalau jenengan mungkin umroh atau haji di Madinah, azan dan iqamah lebih dari 30 menit. Kalau jenengan haji atau umroh kan merasakan jarak antara azan dan iqamah di Madinah lebih dari 30 menit. Nah, itu kita tiru walaupun tidak 30. Sebab sonang pasar ini sampai sholat dodol petik barang macam-macam kan kita ini. Sudah ya, itu beberapa haliah yang harus kita pahami bersama. Yang untuk selanjutnya dilarang puasa daim tadi. Puasa daim itu bendino poso tanpa berhenti. Lalu yang kedua puasa wisol, sedina sungi gak buka. Yang ketiga puasa nyerawot. Sampeyan gak lho wong desa-desa ono. Apa basa nyerawot iki? Basa nyerawot mangan barang sing ono serawot-seраwote. Kaya jelarut. Apa maneh? Poh jarot,
Pokoknya sing ceror-cerowote, kaspe itu ada. Tuh poso nyerowot. Ada lagi ploso meluang. Ploso meluang itu tangane ditaleni, mangane nggo tempe utawa nek jaman biyen laya. Nek saiki talam pisan modern. Koyok belajar koyok bebek. Ini ditunggoi oleh murid-muridnya. Tadi subhanallah macam-macam anak yang gitu. Itulah penyimpangan agama. Ya memang macam-macam seperti itu. Kita sebagai orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pertama harus mengutamakan Al-Quran sebagaimana dialog Rasul dengan Mu'ad. Mu'ad, kamu kalau nanti di Yaman dengan apa kamu berhukum? Dengan kitab Allah ya Rasul. Kalau tidak kamu temui dengan sunnah, kalau tidak kamu temui lagi dengan ijtihad saya. Nah, ijtihad itu boleh, tapi urusan keduniaan, jangan ibadah makdo. Tidak bisa, ibadah makdo sudah bagus dan sudah turunnya Al-Maidah 3, masalah ibadah sudah lengkap. Cuma nek nganggem gak lengkap itu memang senengane nambah-nambahi. Dan itu biasanya orang lain. Coba kalau jenengan tahu lagu yang begini itu, tahu nenek ya, nanti sampean sing tahu gurumu. Sekarang lagi keren ini. Li khamsatun uqfi biha harral waba il hatimah al-Mustafa wal Murtadha wa banahuma wa Fatimah. Pernah dengar ya? Li khamsatun uqfi fiha harral waba il khatimah al-Mustafa wal Murtadha wa banahuma wa Fatimah. Itu kan maaf, itu kan syahadatnya orang Syiah itu sebenarnya. Itu orang Syiah itu. Karena apa? Syahadatnya kan pakai 5. Kalau kita berapa? 2, kita 2. Kalau Syiah itu kan 5. Li khamsatun, saya punya orang 5 ini menjadi kebanggaan saya. Kalau saya sebut, saya bengok-bengok 5 orang ini, penyakit akan inyah dari saya. Siapa? Al-Mustafa, Nabi kita. Lalu yang kedua, ya Ali bin Abi Thalib, wal Murtadha, menantunya ya. Wa benahuma, Hasan Husain, Fatimah, ya putri Rasul. Padahal Fatimah wis mulai nangkrian nih, pengoi. Maaf, tidak terasa syahadat kita bisa goyang. Ada lagu-lagu yang mendekati itu, ada, maaf ini, tapi jangan disalahkan, nanti jadi masalah karena kita harus agree and disagreement ya, setuju dan tidak setuju. Biasanya kalau kita dengar ada begini itu, Astaghfirullah, pernah dengar ya? Sama rungono lagu nih, Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni. Kalau doa mestinya Robbinya pendek, kalau dibaca panjang bukan doa. Itu hati-hati. Kalau doa Rabbi zidni ilma, jangan Rabbi zidni ilma, keliru. Rabbinya harus pendek, masuk doa. Paham ya? Itu antara ngomong dengan doa. Kalau Rabbi dipanjangkan, ngomong Tuhanku, begitu. Kalau Rabbinya dipendekkan, ya Tuhan, begitu. Ya Allah, begitu. Masuk ranah doa. Kalau sampai dengarkan begitu, kan dipanjangkan Rabbi zid. Akhirnya bukan doa, dan itu memang lagu-lagu. Yang salah itu ya masuklah, makul lah. Minta ampun kepada Allah hanya
caranya yang tidak kita cocokkan karena bertentangan dengan Al-Quran. Surat apa? Al-A'raf 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Jadi kalau kita doa, kita zikir harus suaranya yang lemah, lembut, tidak dengar orang. Kecuali 5 perkara kan? Masih ingat itu materi saya dalam masalah hadis? Kecuali yang 5 boleh dan harus keras itu. Apa? Azan, iqamah, menjawab salam, talbiyah haji, dan takbir hari raya. 5 itu tok sing boleh banter, liyane kan ndak perlu keras. Dan ini tuntunan Al-Quran. Surat apa tadi? Al-A'raf 205. Di situ yang terusnya itu, ya Allahu ya Muhammad ya Abu Bakar ya Sid. Pernah dengar enggak? Ya Allahu ya Muhammad ya Abu Bakar ya Siddiq ya Umar Utsman ya Ali Fatimah binti Rasul. Yang pengen ini enak ya. Itu maaf, itu nidan kepada Allah. Padahal kita tidak boleh kan. Ya Allah ya Muhammad. Jadi menyamakan antara Allah dan Nabi. Terus malah terus. Ya Allahu ya Muhammad ya Abu Bakar ya Siddiq. Hati-hati, ini dalam ilmu akidah namanya syirik, karena menyamakan antara manusia dengan Allah. Padahal dalam Islam itu dinul haq kita adalah Islam itu yang paling berbeda dengan keyakinan lain kan. Siapa Tuhannya, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, siapa khalik, siapa makhluk. Dalam Islam yang ada perbedaan yang baku. Selain Islam tidak ada itu, tidak jelas antara makhluk dan khalik itu tidak ada caranya itu. Padahal harus berbeda. Siapa yang senenganin dilok wayang? Ono sing seneng dilok wayang? Ndak ada ya, alhamdulillah. Lapo kon dilok wayang? Coba sampean lihat itu. Kalau ada cerita wayang kulit, suatu saat Anoman ya Bengkoro itu ya, Anoman itu kan minta tambah umur kepada siapa? Kepada dewa dianggap Tuhan. Jadi Anoman Kapiporo itu ya minta tambah umur, munggah nang langit. Jenenge apa nek wayang itu ya sampean alhamdulillah gak ngerti ya, malah seneng aku nek ngerti repot ku sampean terusno. Lah di saat di Surabaya sana kan minta kepada Betoro itu ya, itu aku njaluk tambah umur, nek gak kok turuti Surabaya tau berabri apa tumun, akhirnya dewa kalah itu putumon. Ya itulah, selain Islam seperti itu. Kita bersyukurlah kita diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, yaitu diberi kenikmatan yang namanya Islam dan iman. Ini kenikmatan yang paling tinggi dan tidak semua orang diberi. Bersyukur kita kepada Allah. Mengapa kita menjadi seorang muslim? Cuma harus kita cari, kita gali secara profesional agar kita sama-sama menjadi seorang muslim yang paripurna. Saya rasa cukup itu dulu. Ya, mari. Tentang kedudukan puasa yang 6 hari setelah ya pokoknya ya tentu otomatis ya banyak hadisnya Pak. Seperti pahalanya puasa 10 tahun. Nah, kita angen-angen, sebab setiap ibadah dilipat gandakan berapa tadi? 10. Surat apa tadi?
Al-An'am 160. Bisa dicari hadisnya. Ya, sampai ngaji Senin di sini ikut ya? Ikut enggak? Siapa ustadznya? Nanti ketemu hadis itu ya. Senin ikuti di Riyadhus Sholihin ya itu. Insya Allah kita akan ketemu. Ya, terus jalan kalau sudah di tengah-tengah. Setelah bab roja, bab keutamaan itu akan ketemu model-model begitu. Insya Allah pas kita tidak repot waktu ikut akan sampailah apa yang dinamakan diterangkan masalah yang kami sebutkan tadi. Kami kan hanya menyitir beberapa hadis yang sudah kita ketahui bersama, dan ini sudah umum hadis itu, bahwa setiap ibadah dilipat gandakan 10 kali. Kalau dosa dilipat gandakan 1 kali. Ngono cek kadang cek rugi loh Pak. Dosa ngelakoni situ ya oleh situ. Coba niat saja, saya tambah mungkinnya. Wis saja nih ya. Siapa niat berbuat kebaikan, ya. Siapa niat berbuat kebaikan tidak jadi dikerjakan mendapat pahala 1. Andai kata jadi dikerjakan mendapat pahala 10 sampai 700. Dari sudut apa perbuatan itu kan jelas kan hadisnya itu ya. Siapa niat berbuat jelek tidak jadi dikerjakan mendapat pahala. Niat ngelakoni elek itu Pak, kan murah sekali itu. Ikut cik oleh pahala. Nek dikerjakan oleh dosa situ, kena dosa situ. Begitulah. Nah, ini akhirat bisa rugi itu kan ya. Kenemenan lah kita hidup oleh Islam sudah dimurah begitu. Termasuk kalau kita lihat 10 hari Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya seperti ibadah berapa bulan itu? Bagaimana? 1000 bulan. Kita pas pahalanya waktu Lailatul Qadar khairum min alwi syahr ya, lebih mulia dari 1000 bulan. Padahal 1000 bulan kalau kita hitung 82 tahun lebih sedikit. Nah, disitulah kemurahan Islam untuk kita. Pada waktu itu ada seorang orang dulu ibadahnya kan ratusan tahun orang dulu. Ngono Rasul direwangi nangis, eling umate. Jibril, ya kalau orang dulu umurnya sampai sekian-sekian tahun, lah umat kami bagaimana? Lah akhirnya ada kemurahan inna anzalna itu di Lailatul Qadar itu ya. Ya, itu konteks lain nanti insyaallah. Itu saja dulu, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.